Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Istifiana Kirana dengan NIM 2018 112058. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang semester 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi, struktur, dan juga tipe dalam wacana. Disimak baik-baik ya. Dalam organisasi wacana, ada dua cara penting yang dapat dilakukan dalam pengorganisasian wacana. Yang pertama yaitu pengaturan kala, dan yang kedua struktur pohon. Kedua cara tersebut merupakan prinsip organisasi struktur wacana. Dapat disamakan dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat, tetapi jelas bahwa isi suatu wacana merupakan sarana sangat ampuh dalam pencapaian koherensi. Struktur wacana. Menurut Tarigan, struktur wacana dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu awal, yang kedua tengah, dan yang ketiga adalah akhir. Pada bagian awal, dalam struktur wacana merupakan bagian pembukaan yang berisi tentang sapaan dan pemaparan. Dalam struktur wacana, muncul adanya sapaan dari pembawa acara kepada penonton sebagai penanda dibukanya sebuah acara dan dilanjutkan dengan pemaparan tema yang akan dibicarakan. Contohnya, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, apa kabar? Dan lain sebagainya. Pada bagian tengah wacana muncul adanya pertukaran dan transaksi. Pertukaran berupa prakarsa dalam bentuk pengantar yang menuju ke sebuah pertanyaan, jawaban dari sebuah pertanyaan, dan umpan balik berdasarkan jawaban yang berupa pertanyaan. Transaksi dimulai dengan penutur menerangkan suatu hal pada mitra tutur, penutur mengarahkan mitra tutur untuk fokus dalam pembicaraan, dan penutur memancing mitra tutur untuk memberikan tanggapan mengenai apa yang dibicarakan. Yang terakhir yaitu bagian penutup wacana. Akhir wacana ditandai dengan pembawa acara yang mulai menutup acara. Pembawa acara menutup dengan memaparkan sebuah kesimpulan dari tema yang sudah dibicarakan. Selanjutnya diakhiri dengan salam penutup dari pembawa acara kepada bintang tamu dan penonton. Tipe wacana. Tipe wacana dibagi menjadi 5. Yaitu yang pertama, narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa dan kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu, ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketika unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur tersebut disebut plot dan alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Yang kedua yaitu konversasi. Konversasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya terdapat dalam percakapan telepon. Percakapan telepon ini akan dibahas lebih lanjut pada materi wacana dan komposisi. Yang ketiga, eksposisi. Eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya sebuah karangan, artikel, esai, dan lain sebagainya. Yang keempat, deklamasi. Pada hakikatnya, deklamasi adalah suatu cara menyampaikan puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Kemampuan deklamator akan dapat diukur dari kemampuan menghafal dan mengekspresikan amat puisi melalui orasi, ekspresi, dan pantomimik. Yang kelima yaitu puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zamannya,
Puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Puisi lama memiliki ciri antara lain merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut jadi merupakan sastra lisan. Yang terakhir sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Adapun yang tergolong dalam puisi lama yaitu mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Sedangkan pada puisi baru memiliki ciri antara lain bentuknya rapi dan simetris, mempunyai persajakan akhir, banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Sebagian besar puisi 4 seuntai, tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra, tiap gatranya terdiri atas 2 kata atau 4-5 suku kata. Adapun yang tergolong dalam puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, romans, alegi, dan satir. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai organisasi, struktur, dan juga tipe wacana. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.